Saya nggak khawatir terkait dengan itu, karena penyerapan kita insya Allah akan selesai, apalagi 71 triliun pasti terserap. Ada dana, ya dana, kan kita sudah ditetapkan 71 triliun, dan pasti insya Allah akan terserap. Meskipun sekarang masih ada 9,1 triliun. Oh ya, untuk dapur anggota Dewan, begini, program makan bergizi terbuka untuk seluruh warga negara. Dan kami tadi sudah jelaskan bagaimana proses verifikasinya. Kami tidak tahu siapa yang mendaftar. Proses verifikasinya Polres Mitra, kemudian diverifikasi oleh 100 orang. Kami tidak ikut verifikasi. Kemudian verifikasi berbasis satu kelengkapan, ya. Yang kedua kesiapan, ya, kesiapan profesionalisme. Nah, biasanya kami akan tahu siapa di balik SPG itu setelah operasional. Nah, itu baru kami mendapatkan laporan, ya. Tapi perlu kami jelaskan bahwa program ini anchornya atau penggerak utamanya adalah seluruh, bukan sebagian besar yang bekerja di food and beverage. Mereka bergerak di boga, ya, catering, restoran, kafe. Itu anchornya program makan bergizi. Makanya sebagian besar berlangsung dengan memang setelah kegiatan berjalan kami melihat ada beberapa pemilik yang memang kami identifikasi seperti orang-orang yang memang sudah kita kenal. Tapi pada proses verifikasi kami tidak melihat itu, dan karena kami verifikasi berbasis portal dan kemudian yang verifikasi juga sekian banyak orang sehingga berbasis kelengkapan mitra.pgri.go.id, maka Anda harus kemudian mendaftar menjadi mitra. Nah, begitu mendaftar menjadi mitra, kemudian kita akan verifikasi terkait kelengkapan legalitas, terutama terkait dengan jati diri mitra tersebut. Nah, begitu lolos diverifikasi, maka akan masuk dalam proses pengajuan. Nah, dalam proses pengajuan ini yang harus dilakukan adalah menyampaikan titik lokasi di mana fasilitas atau infrastruktur calon SPG akan dibangun. Ini terkait dengan kelengkapan surat menyurat, sewa menyewa, dan lain-lain, atau tanahnya. Nah, kemudian kami akan verifikasi di dalam proses pengajuan ini. Kemudian jika surat tanahnya lengkap, keterangan sewanya lengkap, dan titiknya jelas, kemudian diverifikasi dan akan masuk ke dalam proses persiapan. Nah, dalam proses persiapan ini mitra kemudian diberi waktu antara 30 sampai 45 hari untuk membangun bangunan yang baru kalau itu dari tanah, kemudian merenovasi bangunan jika itu berasal dari bangunan yang sudah ada. Bangunan yang sudah ada tuh yang sekarang pengalaman kami dari restoran, dari kafe, dari catering, kemudian dari rumah, kemudian lapangan futsal, kemudian pabrik tekstil, gudang makanan, kemudian bangunan-bangunan hall dan lain-lain, variasinya banyak. Nah, dalam proses ini mitra harus menunjukkan keseriusannya dan juga harus melakukan kegiatan. Diberi waktu antara 30-45 hari. Dan kemudian jika ini sudah dilakukan, waktunya kemudian disurvei lapangan oleh petugas kami di lapangan, yaitu seluruh SPI yang sekarang ada beredar di 38 provinsi, di 514 kabupaten. Mereka akan melihat apakah bangunan itu siap atau tidak. Nah, kalau sudah siap, maka kemudian akan ditentukan kelayakannya, mulai dari kelengkapan bangunan, kelengkapan peralatan, kelengkapan personel, dan kesiapan bahan baku dan lain-lain. Dan kalau sudah siap, maka akan keluar namanya berita acara verifikasi dan validasi. Ya, kalau keluar BA Perpal itu dalam 1 jam kemudian kami akan keluarkan SK penempatan kepala SPPG. Ya, jadi di situ sudah ada orang yang bisa menjadi yang memverifikasi uang dari perwakilan Badan Gizi, dan kemudian nanti bersama-sama dengan perwakilan dari mitra kemudian akan menjadi 2 orang yang bertanggung jawab terhadap proses keuangan. Nah,
setelah mereka lengkap, kemudian kita buatkan virtual account di Bank Himbara, ya, dan satu maker, satu approval, dan kemudian kalau sudah lengkap dan virtual account-nya sudah aktif, maka akan dikirimlah uang untuk 10 hari ke depan, rata-rata nilainya antara 400 sampai 450 juta. Itu adalah proses yang terjadi di dalam bagaimana seorang atau satu pihak mitra kemudian menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Kami sadari betul di setiap kejadian pasti ada yang mengalami, makanya saya selalu was-was dengan kejadian-kejadian seperti ini, karena setiap kali kejadian terjadi maka ada anak yang tersakiti atau penerima manfaat yang tersakiti, ada kepercayaan publik yang tergores, ya, dan kemudian juga ada orang tua was-was. Oleh sebab itu kami berusaha sebaik mungkin agar kejadian itu tidak terulang, dan target kita adalah 0 kejadian. Dan oleh sebab itu 9 dari 10 SPG baru itu mengalami hal tersebut, ya, jadi kejadiannya seperti itu, sehingga kami syaratkan agar yang baru-baru melakukannya bertahap. Nah, kemudian juga untuk yang sudah lama, yang sudah baik, ya, pertama nanti ketika terjadi pergantian supplier dengan kejadian di Banggai itu agar bertahap, dan kemudian kami sekarang mengaktifkan kembali apa yang disebut dengan pelatihan penjamah makanan secara rutin. Jadi bagi mereka yang sudah melakukan pelayanan lebih dari 2 bulan, kami setiap 2 bulan harus segarkan kembali mereka agar mereka itu kemudian merasa ditingkatkan pengetahuannya, kewaspadaannya, dan kemudian seluruh pegawai bekerja di SPPG itu sudah melalui pemeriksaan kesehatan, ya, sehingga tidak ada pegawai yang memiliki penyakit menular yang bisa berbahaya untuk penyiapan makanan. Nah, terkait dengan gaji SPPG, memang kan ada, kita selalu bertahap, ya. SPPI maksudnya yang batch 1, batch 2 dulu sampai 3 bulan tidak tergaji, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai karena mereka sekarang sudah P3K, ya, dan gajinya sudah rutin. Kemudian ada SPPG spesial itu juga sudah selesai. Sekarang ada 30.000 SPPI baru batch 3 dan sudah kami selesaikan bertahap mulai dari 5.000 dan setiap minggu pasti akan selesai. 30.000 itu karena harus dipersiapkan. Nah, kemudian untuk ahli gizi dan akuntan yang bekerjanya sesuai dengan SPG yang beroperasi dan selalu bertahap, kami sedang memikirkan mekanisme yang jauh lebih cepat, dan nanti kalau sudah diubah juknisnya, jadi mereka 3 bulan pertama pasti akan segera dapat gaji. Jadi kami sedang membuat sedikit revisi di juknis agar gajinya bisa segera di-handle di SPPG masing-masing. Kemudian untuk trauma-trauma yang terjadi termasuk juga penghentian sementara SPPG yang mengalami kejadian, itulah bagian dari evaluasi kami. Setiap kali ada SPPG yang mengalami kejadian, maka kami minta untuk stop beroperasi sambil melakukan evaluasi, analisis, termasuk bagaimana membuat recovery terhadap anak yang trauma. Nah, bagi anak yang tidak ingin menerima untuk sementara waktu, kita harus hormati, tapi banyak kasus kejadian anak-anak itu ingin kembali mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Jadi hanya sebagian kecil yang mengalami trauma, tapi sebagian besar sih mereka kembali mengkonsumsi makanan bergizi. Dan alhamdulillah seperti yang sudah saya sampaikan, sekarang ini sebagian besar anak memang senang dengan program makan bergizi. Dan tadi juga kami sampaikan bahwa ada 4.711 kasus yang kami temukan selama 9 bulan, dan kami sudah membuat porsi makan 1 miliar sampai hari ini. Ya, demikian, terima kasih.